pembahasan yang selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan aplikasi Mayub. Nah, untuk aplikasi Mayub ini memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu yang pertama ada kelebihannya ada 7 poin. Yang pertama ada mudah untuk digunakan. Mengapa aplikasi Mayub ini disebut sebagai aplikasi yang mudah untuk digunakan? Karena icon-icon dan deskripsinya itu yang jelas, jadi siapapun bagi kalian yang belum pernah mempelajari tentang akuntan sangat bisa untuk menggunakan aplikasi Mayub ini. Untuk poin yang kedua yaitu ada pengolahan perhitungan akuntan yang akurat dan tepat. Oke, jadi bayangkan jika kalian tidak mempunyai aplikasi Mayub ini ataupun aplikasi-aplikasi lainnya, jika kalian ingin mengolah data-data bisnis kalian dengan cara manual, itu yang sangat-sangat tidak mungkin karena bakal menjadi kewalahan. Maka aplikasi Mayub ini yang menjadi acuan untuk kalian bisa menggunakannya. Untuk poin yang ketiga yaitu ada dapat membantu mengolah manajemen proyek. Nah, jika kalian membawahi lebih dari satu departemen, maka aplikasi Mayub ini bisa untuk menggunakannya karena aplikasi Mayub ini disebut dengan multi user. Untuk poin yang keempat ada tidak memerlukan maintenance. Nah, mengapa aplikasi Mayub ini disebut sebagai aplikasi yang dibilangnya cukup bayar sekali? Karena untuk aplikasi Mayub ini jika sudah dibeli atau digunakan itu tidak akan mendapatkan biaya tambahan lagi. Untuk poin yang kelima yaitu ada software cukup murah untuk kelas UKM. Nah, mengapa software ini disebut software yang sangat murah atau dibilang murah? Karena harganya sangat terjangkau di kisaran 6-7 juta saja, dan software ini sangat-sangat membantu bisnis sendiri atau sangat-sangat membantu untuk mengolah data-data kalian. Poin yang keenam yaitu ada terintegrasi dengan database perusahaan. Jadi aplikasi Mayub ini sudah terintegrasi dengan database perusahaan. Jadi kalian cukup memasukkan database kalian yang ingin diolah atau dianalisa dan hasilnya akan muncul dengan cepat. Oke, untuk poin yang terakhir yaitu ada lebih cepat dalam melakukan penghitungan akuntansi. Penghitungan akuntansi ini akan lebih cepat dan akurat jika digunakan pada aplikasi Mayub ini. Jadi kalian tidak perlu repot-repot lagi untuk menghitung manual ya. Oke, pembahasan kelebihan sudah saya beri gambaran sedikit ya. Untuk selanjutnya yaitu ada kekurangan dari aplikasi Mayub ini. Nah, kekurangan ini terdapat 6 poin, diantaranya yaitu yang pertama, tidak adanya fitur pelaporan perpajakan di Indonesia. Nah, karena software ini muncul dan dibuat oleh negara Australia, maka software ini berbentuk Australia style. Nah, jadi dalam aplikasi Mayub ini belum terdapat fitur pelaporan perpajakan yang ada di Indonesia. Untuk poin yang kedua yaitu hanya bisa dilakukan pada satu perusahaan. Jika kalian memiliki perusahaan atau lebih dari satu anak perusahaan, maka kalian tidak bisa menggunakan aplikasi Mayub ini atau kurang untuk cocok ya jika digunakan dalam 2 atau lebih dari perusahaan. Oke, untuk poin yang ketiga, belum tersedia dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi untuk kalian ingin menggunakan atau memiliki aplikasi Mayub ini,
Lebihnya untuk apa? Untuk lebih mengertinya, kalian harus memahami dulu dalam bahasa Inggris. Karena untuk bahasa Indonesia belum terdapat di aplikasi Mayop ini. Jadi kalian harus memahami kosakata akuntansi dalam bahasa Inggris. Untuk poin yang keempat yaitu beda format neraca keuangan dengan Indonesia. Nah, format neracanya yaitu karena aplikasi Mayop ini muncul dan berkembang di Australia, maka format neracanya pun format neraca Australia. Untuk poin yang kelima yaitu belum mendukung multi currency. Jadi untuk kalian yang belum berada di untuk kalian yang bukan negara Australia, maka harus melakukan konversi mata uang terlebih dahulu untuk melakukan pendataan data bisnis kalian ataupun penghitungan akuntansi kalian. Yang terakhir yaitu ada belum mendukung fitur multi gudang. Nah, jadi maksudnya itu jika kalian memiliki lebih dari satu gudang, maka aplikasi Mayop ini dibilang kurang support karena akan menjadi kewalahan tersendiri. Jadi untuk aplikasi Mayop ini belum mendukung fitur multi gudang. Oke, sekian saja pembahasan dari saya untuk kelebihan dan kekurangan ini dari aplikasi Mayop. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata-kata atau kesalahan pembahasan yang saya tidak tahu karena saya pun belum tahu aplikasi Mayop. Oke, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Kania dari kelas akuntansi B. Di video kali ini, saya akan membahas seputaran tentang Mayop Accounting 18. Adapun kali ini yang akan dibahas yaitu cara membuat database awal perusahaan. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa pilihan untuk membuat database awal ya. Satu, kita lihat bisa ada open, create, explore, watch new, dan exit. Nah, untuk membuat database awal perusahaan, kita pilih create. Nah, kemudian kita pilih yang company information. Oke. Nah, ini di sini ada beberapa yang harus kita isi. Serial number ini ada 12 digit, jika ada boleh diisi. Nah, ini company name. Kita masukkan nama perusahaan yang akan kita buat, yaitu misalkan PT Graha. Alamatnya misalkan kita isi dengan untuk itu, lalu kita isi phone number. Kita isi phone number sesuai perusahaan kita. Number perusahaan kita yaitu misalkan lalu fax nomornya kita isi lagi. Oke. Untuk email address, alamat emailnya kita isi dengan email perusahaan kita, yaitu misalkan nah, jika sudah diisi semua, kita lanjut next. Kita isi dengan tahun
2000 misalkan 11, akhir finansialnya kita isi misalkan bulan Desember. Nah, finansial awalnya kita isi dengan bulan November. Untuk number of accounting periodenya kita biasanya kan ada yang 12 bulan, ada yang 13 bulan, dan saya akan pilih yang 12 bulan. Jika sudah diisi semua, kita lanjut next. Nah, kita build your account list. Kita pilih yang nomor 2. Sudah, langsung next. Kita rubah penyimpanannya yaitu misalkan di Oke. Kita lanjut. Lalu ada congratulation, kita pilih ada setup dan ada comment. Kita pilih yang comment. Oke. Nah, itu langkah-langkah awal pembuatan database perusahaan. Nah, itu selanjutnya saya akan membahas tentang membuat data akun di Mayob. Langkah pertama yaitu kita klik open. Karena di video sebelumnya telah membuat database awalnya. Lalu kita cari data file yang telah disimpan di video sebelumnya. Kita cari, kita klik, lalu open. Oke. Lalu ada tampilan seperti ini. Kita masuk ke account list. Untuk membuat data akun, caranya klik new, lalu pilih akun tipenya. Ini. Kita pilih akun tipe apa? Misalkan equity, account number-nya kita masukkan misalkan sesuai dengan nomor akunnya. Misalkan 1. Enter, lalu kita sebutin data tipe apa yang termasuk equity. Jika kita sudah memasukkan nama tipe yang sesuai dengan akun tipe equity, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya agar data yang kita isi sebelumnya tampil, kita pilih profil yang detail akun. Nah, jika sudah, kita lihat data yang kita masukkan di klik setup, kita pilih balance, pilih account opening balance. Nah, ini data yang telah kita masukkan, kita perbesar. Nah, ini data yang sebelumnya telah diisi. Jikapun mau diedit, ada yang tidak sesuai, salah nama atau nomor akun, kita bisa diedit kembali di list account. Pilih yang list account, pilih account. Nah, misalkan yang salahnya itu adalah Pedrine. Nah, Pedrine itu salah, kita bisa edit, klik edit. Nah, kita pilih kesalahannya itu di mana. Jikapun sudah dibetulkan, klik OK.
Lalu kita lihat lagi di setup balance, account opening balance. Kita lihat lagi di ininya. Nah, ini adalah langkah-langkah memasukkan data akun di Mayob. Terima kasih. Dan pembahasan terakhir, saya akan membahas isi saldo neraca di Mayob. Cara masuknya yaitu kita klik account list, lalu kita pilih ke setup, balance, balance. Yang perlu diperhatikan yaitu bahwa pengisian saldo awal berbentuknya ke bawah, tidak menyamping seperti neraca saldo. Lalu nilai akumulasi harus minus atau tanda dalam kurung seperti employee receivable. Nah, itu adalah termasuk akumulasi minus. Dan untuk cek kebenaran saldo awal yang diinput akan terlihat pada amount left to be allowed. Jika sudah balance, ini semua nominal akan berbentuk 0. Nah, ini adalah pembahasan isi saldo opening balance di Mayob. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Siti Marhumah dengan NPM D2190164. Di sini saya akan menunjukkan tata cara untuk men-setting line account di aplikasi Nyob. Pertama-tama, buka aplikasi Nyob. Selanjutnya, pilih Stub, kemudian pilih line account. Terdiri dari 4 bagian. Kita pilih yang account and banking account. Di sini kita akan menyesuaikan keterangan yang ada dengan akun-akun yang sesuai. Yang pertama ada equity account for historical balancing atau akun ekuitas untuk penyeimbangan historis. Akun yang sesuainya yaitu historical balancing. Tapi di sini tidak ada akun historical balancing, jadi kita harus membuat akun baru. Tipe akunnya equity, nomornya saya akan memilih 1005. Setelah itu, kita beri nama akun historical. Setelah sesuai, kita pilih OK. Lalu kita pilih lagi dan pilih historical balancing. Lalu use account. Selanjutnya ada bank account for electronic payment. Akun yang sesuai, saya ingin cash in bank. Pilih use account. Selanjutnya ada bank account for undeposited fund. Saya ingin memilih petty cash atau kas kecil. Tinggal dipilih. Setelah sesuai, pilih OK. Selanjutnya untuk mengisi line account untuk sales account. Ini ada keterangan asset account for tracking receivable atau akun aset untuk melacak piutang. Akun yang sesuainya yaitu akun piutang. Ini sudah sesuai. Selanjutnya ada bank account for customer receipt atau rekening bank untuk penerimaan pelanggan. Ini juga sudah sesuai yang saya inginkan yaitu cash in bank. Selanjutnya ada persetujuan-persetujuan. Saya akan memilih
I charge freight on sale, atau saya membebankan biaya pengiriman pada penjual. Ada keterangannya yaitu income account for freight, atau akun pendapatan untuk pengangkutan. Akun yang sesuainya yaitu freight collected, atau pendapatan angkutan. Selanjutnya saya akan menyetujui ini. I give discount for early payment, atau pemberian diskon untuk pembayaran lebih awal. Akun yang sesuainya yaitu diskon penjualan. Sales discount. Selanjutnya, I assess charge for late payment, atau saya menyetujui untuk memberi denda pada pembayaran terlambat. Ini income account for late charge, atau akun pendapatan untuk denda keterlambatan. Akunnya yaitu pendapatan denda, atau late fee collection. Nah ini. Setelah sesuai, klik OK. Selanjutnya untuk line account untuk purchase account. Nah ini ada liability account for checking payable, atau akun kewajiban untuk melacak utang. Akun yang sesuainya yaitu akun payable, atau akun utang dagang. Ini. Lalu ada bank account for paying bills, atau rekening bank untuk membayar tagihan. Ini sudah sesuai cash in bank. Terus ada persetujuan-persetujuan lagi, saya akan menyetujui yang ini. I pay freight on purchase, atau saya akan membayar pengiriman atas pembelian. Keterangan ininya ada akun beban atau biaya untuk pengangkutan. Akun yang sesuainya yaitu freight fee, atau beban angkut pembelian. Selanjutnya saya akan memilih ini. I take discount for early payment. Saya menerima diskon untuk pembayaran awal. Akun yang sesuainya yaitu diskon pembelian, atau purchase discount. Lalu I pay charge or for late payment, atau saya membayar denda untuk keterlambatan pembayaran. Akun yang sesuainya yaitu beban denda keterlambatan atau late fee expense. Cari ini ada diskon. Setelah sesuai, kita pilih. Terus yang terakhir, men-setting line account untuk payroll account. Di sini, bank account for cash payment, atau rekening bank untuk pembayaran tunai. Kita pilih petty cash. Selanjutnya, ada bank account for check payment. Kita pilih cash in bank, sudah sesuai. Bank account for electronic payment, cash in bank, sudah sesuai. Selanjutnya, default employer expense account, atau akun pengeluaran lain-lain, kita pilih ini, udah sesuai.
beban lain-lain. Selanjutnya, default wage expense account atau akun beban upah udah sesuai dengan akun upah dan gaji. Selanjutnya ada akun default tax deduction payable account atau akun utang pajak sudah sesuai dengan kita sesuaikan dengan income tax payable. Setelah sesuai semuanya, kita pilih OK. Itulah tata cara untuk men-setting line account. Selanjutnya saya akan memberikan tata cara untuk membuat akun pajak di aplikasi Niob. Pertama-tama kita klik list. Selanjutnya kita pilih export. Selanjutnya untuk membuat akun baru, klik New. Di Indonesia terdapat PPN atau pajak pertambahan nilai. Pajak ini dikenakan saat kita melakukan penjualan atau pembelian yang dikenal dengan PPN masukan dan PPN keluaran. Kita akan membuat pajak untuk PPN ini. Jadi teks code-nya kita tulis PPN. Description-nya kita tulis pajak pertambahan nilai. Tax type-nya udah sesuai good and service tax. Rate-nya kita tulis 10%. Terus line account for tax collected-nya kita pilih paid out atau PPN keluar. Paid value add tax out atau PPN keluar. Dan untuk line account for tax paid-nya kita pilih akun paid in atau PPN masukan. Setelah sesuai kita pilih OK. Di sini bisa dilihat PPN pajak yang barusan kita buat yaitu PPN udah ada di tax code list-nya. Setelah itu kita close.